Perusahaan BUMN Pertahanan Indonesia sudah melakukan banyak inovasi pembuatan kendaraan tempur hingga senjata canggih. Diharapkan dengan adanya pembentukan holding BUMN Pertahanan bisa semakin di depan sebagai produsen mobil, kapal tempur hingga pesawat. Dan siapa sangka masih belum banyak yang tahu kalau deretan alutsista canggih buatan RI laris di mancanegara loh. Alat utama sistem pertahanan atau alutsista adalah semua hal yang berhubungan dengan sistem senjata, kendaraan, dan perlengkapan militer, dan komponen-komponennya. Saat ini PT Land Industri Persero menjadi pemimpin BUMN Industri Pertahanan dengan nama Defense ID. Membawa PT Pindad Persero, PT Dirgantara Indonesia Persero, PT PAL Indonesia Persero, PT Dahana Persero. Berikut beberapa produk andalan karya BUMN, pil taktis terbaru. Salah satu yang menjadi bahan perbincangan dan banyak peminatnya adalah buatan PT Pindad ini. Melansir keterangan resmi, kendaraan taktis ringan 4x4 ini ditujukan untuk mendukung operasi pertempuran jarak dekat. Kecepatan mobil ini maksimal mau bisa mencapai 120 km per jam dengan jarak tempuh mencapai 800 km. Selain itu, Maung juga dilengkapi dengan senjata 7,26, konsol senjata SS2V4, perangkat UBS navigasi dan tracker. Bahkan penjualan mobil yang menggunakan basis dapur pacu turbo diesel 2400 cc ini dikabarkan bisa dibeli oleh masyarakat umum loh. Untuk itu, jika kalian berminat memilikinya, kalian harus menyiapkan uang sebesar 600 juta rupiah untuk mendapatkan mobil yang satu ini. Selain itu, ada mobil amfibi Anoa 6x6 menggunakan mesin diesel 6 silinder. Mobil ini dapat mengangkut 10 orang di dalamnya, berlapis baja dan memiliki peluncur granat. Dengan tenaga mesin yang mencapai 320 horsepower, mobil ini juga bisa digunakan untuk ambulan tempur dan kendaraan logistik. Kapal Maung Sangar Made in RI. Selain Pindad, PT PAL Persero juga gencar membangun kapal persenjataan untuk RI. Kabar terbarunya, ternyata perusahaan galangan kapal milik negara ini sudah membangun KRI Kapak 625 atau kapal cepat rudal atau KCR. Dikutip dari www.cnbcindonesia.com, Kementerian Pertahanan telah meluncurkan KCR 60 meter milik PT PAL pada Minggu 5 Desember 2021 lalu. Ini merupakan kapal kelima hasil karya anak bangsa. Wow, luar biasa ya, karya anak bangsa ini patut diacungi jempol. Katanya kapal ini memiliki panjang keseluruhan 60 meter dan lebar 8,10 meter, kemudian tingginya 4,85 meter, dengan daya muatan tampung 450 hingga 500 ton. Hanya itu, melirik sistem persenjataannya, kapal ini mampu mendeteksi target di udara, permukaan hingga bawah laut. Canggih banget gak sih guys? Hal itu karena terjadi, kapal ini sudah dilengkapi senapan kapal 57 Bofors Shipborne Gun 20 mm. Dan SSM atau Surface to Surface Missile Exocet 40 mm. Selain itu, PT PAL juga membangun KRI Semarang, yang kini sudah mulai beroperasi di perairan Indonesia, melalui TNI Angkatan Laut yang bermarkas di Dermaga Ujung Koarmada 2 Surabaya. Dari persenjataan Semarang, KRI Semarang ini kononnya dilengkapi 2 unit kapal landing craft utilities atau yang bisa disebut LCS yang mampu mengangkut 8 unit Anoa, 28 truk, kemudian 3 unit helikopter, serta 121 anak buah kapal dan 650 prajurit. Untuk biaya pembuatannya, kapal ini memakan biaya sebesar 1,7 triliun rupiah. Wah, dana yang fantastis bukan? Untuk misi khusus. Selain pembuatan kapal yang dibuat oleh PT PAL Persero, PT Dirgantara Indonesia juga membuat pesawat yang serba bisa. Di antaranya adalah Search and Rescue atau yang dikenal dengan SAR, kemudian pengawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, pencegahan dan pengontrolan pencemaran laut, pengawasan keamanan dan keamanan laut, serta anti-surface warfare dan anti-submarine warfare atau ASW. Pesawat ini diberi nama CN-235 hingga 220, dibanderol dengan harga sekitar 385 miliar rupiah. Dilansir dari www.cnbcindonesia.com, pesawat ini juga ternyata punya kemampuan terbang lebih dari 11 jam, dan sementara untuk time on station di radius 20 nm lebih dari 9 jam. Sistem taktis pertukaran data. Seiring majunya perkembangan teknologi di dunia yang semakin canggih, PT Land yang berada di Indonesia ini juga tak ketinggalan, yang membangun Communication Data Link System atau biasa disebut CTDLS dalam sistem pertahanan modern yang berbasis Network Centric Warfare. CTDLS ini digunakan untuk sarana pertukaran data taktis antar unsur, yaitu darat udara ke pusat komando dan pengendalian atau puskodal. Sistem komunikasi ini dilengkapi beberapa fitur, diantaranya fitur keamanan anti-jamming dan anti-intercept berupa pengamanan enkripsi dan frekuensi hopping dengan konsep TDMA atau biasa disebut Multi Participant Unit, bom buatan Subang.
PT Dahana Persero sebagai salah satu BUMN industri strategis yang dikenal sudah lama sebagai produsen bahan peledak. BUMN yang berkantor pusat di Subang, Jawa Barat ini mampu memproduksi bahan peledak untuk kebutuhan pertambangan migas, pertambangan umum hingga bahan peledak untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. Tak hanya itu, PT Dahana juga memproduksi bom P-Series yang terdiri dari bom P-100L, P-250, dan P-500L. Ini merupakan bom yang telah didesain untuk pesawat standar NATO maupun Rusia. Bom ini kabarnya telah digunakan oleh TNI Angkatan Udara Republik Indonesia. Dilansir dari Detik Finance dalam pemeran Indo Defense di JEI Expo Kemayoran, Dahana juga turut dalam memamerkan salah satu produk unggulannya, yaitu bom P-100 Live untuk pesawat Sukhoi. Bom P-100 Live ini dibuat khusus untuk kebutuhan militer. Saat ini produksi bom Sukhoi buatan Dahana ini katanya hanya diproduksi khusus untuk kebutuhan dalam negeri saja. Meskipun beberapa negara telah menunjukkan ketertarikannya untuk membeli bom ini, namun Dahana masih fokus untuk mencukupi kebutuhan pertahanan di dalam negeri. Ini sih namanya kita memang harus mengutamakan rumah sendiri nggak sih? Bom Sukhoi ini diperuntukkan untuk perang dengan cara menjatuhkannya ke sasaran musuh. Karena daya ledakannya, bom P-100 Live ini dapat menghancurkan bangunan dengan radius setara dengan satu lapangan sepak bola. Wah, luar biasa ya! Bagaimana tidak, P-100 Live ini merupakan tipe bom meledak dan memiliki efek pecahan fragmen yang menyebar, sehingga efektif untuk menghancurkan bangunan bunker hingga menghancurkan makhluk hidup pada area yang luas. Dan ternyata bom ini juga sudah diaplikasikan pada pesawat Sukhoi. Sedikit orang yang mengetahui jajaran alutsista canggih buatan RI yang diminati di luar negeri. Indonesia diketahui rutin memesan alutsista dari beberapa negara yang dianggap produsen senjata militer canggih. Indonesia memang sudah mampu memproduksi banyak alutsista yang canggih, bahkan sudah diakui oleh negara lain. Dirangkum dari berbagai sumber, inilah 5 alutsista canggih buatan Indonesia yang laris manis di mancanegara. Panzer Anoa 6x6. Tank Panzer Anoa 6x6 produksi PT Pindad merupakan salah satu alutsista buatan Indonesia yang laris manis di luar negeri. Negara tetangga Indonesia, Malaysia, dan Brunei dikabarkan telah memesan alutsista buatan anak-anak di negeri ini. Negara lain yang juga berminat membeli Anoa 6x6 adalah Bangladesh, Irak, Nepal, Pakistan, dan Timur Leste. Kendaraan lapis baja bermesin Renault ini telah diuji di negara gurun seperti Lebanon saat digunakan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. Pertahanan ini hadir dalam banyak variasi, mulai dari Anoa 6x6 yang mematikan, komando, amfibi, pemulihan, APC, ambulans, dan logistik. Dan untuk harga jualnya per unitnya dibanderol dengan harga sekitar 14 miliar rupiah di Unteng Harimau.